Ya, selamat siang Ayah Bunda dan keluarga tercinta. Selamat datang kembali bersama IG Live dari RSCA Kendang Sari Mer Surabaya. Kali ini kita akan membahas tentang osteogenesis imperfecta. Jadi nanti kita akan live dengan Dr. Nuroma, spesialis anak konsultan endokrin bersama dengan komunitas keluarga osteogenesis imperfecta Jawa Timur dengan Bu Wayu. Banyak sekali mungkin dari ayah bunda yang belum ini ya paham apa itu osteogenesis imperfecta. Nanti akan kita bahas bersama di sini juga mungkin ayah bunda yang butuh sharing-sharing dengan komunitas keluarga osteogenesis imperfecta Jawa Timur nanti bisa share juga di sini ya. Kita ada boleh nanti tanya-tanya di sini juga. Oke, sambil tunggu Dokter Nuroma gabung sebentar. Iya, dokter. Ya, Apa Assalamualaikum. kabar? Waalaikumsalam, dokter. Ya, Mbak. Dokter, saya buka dulu ya. Ya, Oh, Bu Wayu juga sudah monggo, gabung monggo. juga. Bu Wayu, Iya, apa Ya, monggo. kabar? Iya, saya Dina. baik, Saya baik mohon, Dina. ya, saya Assalamualaikum. mohon izin untuk membuka dulu ya. Silakan, silakan. Iya, ayah bunda dan keluarga tercinta, alhamdulillah kita berjumpa lagi di IG Live RSC Kendang Sari Mer Surabaya bersama Dokter Nuroma dan Ibu Wayu dari komunitas keluarga osteogenesis imperfecta Jawa Timur. Saya jujur ini saya baru-baru dengar Bu Wayu, tapi kayaknya saya harus tahu banyak nih apa ini. Kalau setahu saya osteogenesis imperfecta itu adalah salah satu penyakit tulang akibat kelainan genetik nih dokter, betul ya? Ada seperti itu. Iya. Ha. Oke. Mungkin nanti langsung kita masuk ke dokter Emma dulu. Dokter Emma panggilan sayang kami dok Bu Wayu. Jadi beliau kita panggil dokter Emma di sini di RSCM Sarimet. Dokter Emma mungkin secara singkat aja bahwa osteogenesis imperfecta itu seperti apa. Jadi nanti untuk ayah bunda yang membutuhkan sharing-sharing dengan keluarga di komunitas nanti dengan Bu Wayu ya bisa masuk. Ya, silakan dokter, monggo. Ya, terima kasih Mbak Dina. Jadi osteogenesis imperfecta ini kan ada suatu kumpulan penyakit yang disebabkan oleh defek pada genetik ya. Gennya kenapa? Jadi ada gangguan pada gen yang itu sudah bersifat given gitu ya. Jadi mengganggu pada proses sintesa kolagen di tulang sehingga pada klinisnya akan didapatkan tulang itu rapuh ya. Jadi mudah patah seperti itu, Mbak. Dan itu bisa disertai oleh klinis yang lain tergantung tingkat seberapa parah terjadinya gangguan pada gen itu. Secara Oh, singkatnya seperti ada itu. tingkatannya ya dokter, ada tingkatannya ya? Ada macam-macamnya. Hmm. Ada yang paling parah itu tipe 2, tapi biasanya agak sulit survive ya. Jadi penderita dengan osteogenesis imperfecta, anggota Fosteo ini alhamdulillah ya, berarti termasuk yang terpilih untuk bisa ini beraktivitas seperti itu. Kalau pada kondisi yang berat itu terjadi kegagalan organ pada organ yang lain, jadi nggak cuma kena di tulangnya, tapi parunya juga nggak berkembang seperti itu. Justru itu yang menyebabkan jadi fatal seperti itu Mbak Dina. Jadi sangat penting untuk mengetahui penyakit ini ya, tentang disease ini, sehingga akan bisa memberikan edukasi dan kita bisa masuk ke terapi untuk memperbaiki kerapuhan tulang itu supaya kedepannya pasien kualitas hidupnya bisa bagus, jadi mereka bisa beraktivitas seperti anak-anak lain ya, bisa sekolah, seperti itu harapannya ke depannya kan. Umumnya dokter pada usia berapa ya ditemukan paling banyak untuk kasus-kasus seperti ini dok? Usia berapa? Kalau Fafa dan teman-teman itu banyak yang usia preschool ya, mamanya Fafa ya, yang Oh, baik. biasanya Iya, dokter.
ketemunya itu pada saat anak-anak itu mulai belajar berjalan. Jadi Oh, pada mulai ada. trauma minimal, kan kalau belajar jalan itu kadang ada jatuh itu pada trauma minimal Oke. tuh mereka sudah fraktur. Pada tingkat yang lebih berat itu pada saat lebih kecil lagi Mbak Dina. Misalnya pada saat digendong ya, memposisikan digendong gitu, itu posisinya kalau tulang belakangnya nggak lurus, mereka juga resiko fraktur, patah tulang. Jadi Aduh. beberapa pasien ada yang terdeteksi sangat awal ya pada saat newborn. Jadi pada uh, keluarga yang kakak yang pertamanya sudah OI gitu ya, jadi untuk kehamilan berikutnya itu memang ada resiko anak menderita OI tapi tidak 100%. Jadi kita edukasikan supaya untuk persalinannya SC gitu ya dengan operasi. Karena kalau waktu proses persalinan, waktu ditarik itu kan resiko fraktur ya gitu. Itu bisa terdeteksi di awal pada saat kandungan, bisa terdeteksi nggak ya dok ya lewat 4 dimensi Agak atau? sulit ya Mbak. Oh Agak sulit sulit ya ya kalau Mbak. tulang. Iya, kecuali frakturnya banget ya terjadi waktu dia di dalam perut, waktu dia masih tumbuh gitu sudah ada mulai ada fraktur. Nah, itu mungkin bisa, tapi untuk kasus yang lebih ringan karena tergantung degree of severity ya. Semakin lebih ringan, ngoten lah lebih sedikit gejalanya. Dan mungkin gejala itu akan baru keluar ketika anak itu mulai ada kegiatan berinteraksi beberapa pada saat belajar jalan. Kalau yang sudah mulai fase sekolah itu ya, beberapa yang mainan sama saudaranya gitu ya, gebu-gebuan, dorong-dorongan itu bruk jatuh, main kuda-kudaan, nah itu hati-hati Gitu. Iya, Waduh. jadi meminimalkan trauma ya. Sehingga mereka bisa beraktivitas gitu, tapi yang aman gitu ya. Jadi mereka bisa berenang, itu kan dia non weight bearing, tidak memberatkan pada sendi Berenang dan bisa ya dok tulang. ya? Berenang bisa. Terus ada macam-macam alat moda transportasi nih mamanya Fafa dapat banyak hibah ini. Waduh. Pinter mamanya Fafa ini nyari Dokter. kenalan di luar negeri ini. Bisa Harus dibuka ditunjukkan rahasianya ini. mamanya Fafa Iya. ini. Nggih, dokter. Iya Jadi dok. ada bomba ya mama Fafa ya. Nggih. Bunda Jadi kayak apa mereka bu? Bunda, saya jadi pengen tahu. iya. Iya, Gitu Mbak Dina ceritanya. Oke. Jadi Wow, ini anak-anak dengan OI ini diharapkan bisa tetap beraktivitas seperti anak lainnya gitu. normal Iya. seperti teman-teman yang Iya, lainnya. Kan bisa ada beberapa sekolah. tipe ya dok ya, tipe 1 sampai tipe bersekian gitu ada ya. Iya. Mungkin ini nanti sharing-sharing ya Bunda Wayu, Bunda Fafa, nanti kita Nggih. sharing-sharing di sini. Langsung aja kalau Ya. gitu. Dokter, kita beralih ke Bunda Fafa ya. Kayaknya langsung aja yang lebih pengalaman kesehariannya. Bunda, apa kabar? Sehat? Baik. Baik Bu Dina. Iya, gimana nih? Alhamdulillah. Adik Fafa sehat ya? Alhamdulillah nggih. Alhamdulillah sehat. Habis Iya. masuk Zule juga di minggu kemarin. Nggih. Iya. Alhamdulillah. Iya, Bunda Fafa, ini saya jujur saya ini asing bagi saya OI ini tadi. Jadi saya sempat tanya-tanya ke dokter Emma, dok apa sih dok? Cerita tak tahu dok sampai saya ini cerita terus saya juga cari-cari tahu sendiri. Oh inilah ini adalah mungkin yang hebat adalah Bunda dan Ayah di sini. Ya, ini kan tadi kembali ke dokter Emma bahwa ini adalah given ya, jadi pemberian gitu ya. Jadi Bunda Fafa, ini adik ini yang mengalami tipe apa nih? OI yang tipe yang apa nih pada saat mengalami pada umur berapa? Mungkin bisa sharing ke kita. Iya, sebelumnya terima kasih Dokter Emma atas kesempatannya untuk bergabung. Mbak Dina juga terima kasih. Jadi Fatima atau panggilannya biasanya Fafa ini didiagnosa dengan osteogenesis imperfecta itu ketika usia 2 hari. 2 hari? Iya, 2 hari. Sebelumnya Bunda belum tahu jadi, ya, belum tahu ya Bunda Wayu belum tahu ya diagnosa. Belum. Jadi waktu di kandungan itu sudah sempat USG, tapi mungkin karena USG-nya di dokter kandungan biasa, karena kalau dengan anak harusnya ada pendampingan lain gitu dokter, ada dokter lain untuk mengetahui itu OI atau bukan. Jadi waktu USG itu ya dinyatakan baik-baik saja, kemudian juga sudah siap lahir,
Cuman kebetulan Fatimah lahirnya ini prematur. Jadi 30. Kemudian saya kan kontrolnya di bidan terdekat. Kemudian ketika mau melahirkan itu akhirnya dirujuk ke rumah sakit Marinir. Kemudian sudah disiapkan mau SC rencananya kalau memang diperlukan SC, dokternya sudah siap standby. Tapi ternyata waktu di depan rumah sakit itu kaki Fatimah ini salah satunya sudah keluar. Allah Akbar. Iya, jadi ya Allah, Bunda. Jadi kita dibawa ke ruang bersalin sama dokter kandungannya itu bantu melahirkan normal. Jadi katanya anaknya kakinya dipegang dua-duanya kemudian diputar, pokoknya akhirnya anaknya keluar normal. Cuma memang spontan. Kemudian anaknya langsung nangis dan bergerak juga langsung. Tapi karena kondisi prematurnya jadi ditaruh di inkubator gitu. Jadi kita aware-nya bahwa dia di inkubator karena kondisi prematur. Jadi belum diketahui osteogenesis imperfecta itu. Kemudian pakai oksigen, kemudian pokoknya intinya untuk perbaikan kondisi begitu. Kemudian sehari semalam itu harus dirujuk ke Rumah Sakit Sutomo, Rumah Sakit Dr. Sutomo. Alasannya juga karena ini perbaikan kondisi, karena kondisi prematurnya itu belum diketahui adanya OI. Begitu, osteogenesis imperfecta. Kita waktu di Sutomo di ronsen itu ditemukan beberapa tulang yang patah. Jadi waktu di ronsen baru diketahui beberapa tulang yang patah itu ada 5 tulang yang patah waktu di ronsen itu. Termasuk ini tulang kosta, jadi 2 tulang kostanya itu dadanya itu ada yang patah, jadi anaknya sesak. Jadi harus pakai oksigen, pakai itu semuanya pokoknya itu. Kemudian patah di paha kiri kanan, kemudian di lengan juga ada patahan. Dan ternyata dari hasil ronsen itu juga sudah ada bekas patah waktu di dalam kandungan. Jadi memang di dalam kandungan sudah ada. Itu kalau dari bekasnya itu tulang betis, tulang kering, tulang paha itu juga ada bekasnya yang sudah patah. Kemudian baru tahu diagnosanya itu ketika saya ketemu dengan dokter endokrin. Waktu itu bukan dokter Emma sih, dokter ini dengan dokter Jaga. Dokter Jaga di NICU, dokter Jaga di NICU kita ketemu. Kemudian dijelaskan bahwa anak ini itu diagnosanya suspek osteogenesis imperfecta. Begitu. Itu waktu dijelaskan itu rasanya anak ini tuh tulangnya sangat rapuh, mudah patah, bahkan tulang kepalanya itu juga banyak terdapat retakan. Itu rasanya saya baru melahirkan, kondisi anak prematur udah enggak karu-karuan. Tapi ya memang perlu sharing dengan dokter, perlu konsultasi. Yang terpenting bagaimana kita ke depannya untuk anak ini. Dan pada saat itu sih hanya perbaikan kondisi aja, belum ada tindakan untuk patah tulangnya karena anaknya prematur, hanya berat 1.700 gram, kemudian di inkubator, jadi cuma untuk perbaikan kondisi aja waktu itu. Opnam selama 1 bulan di Rumah Sakit Sutomo, dan alhamdulillah bisa pulang. Kemudian di hari ke-18 itu sudah dapat obat zoledronat. Jadi waktu itu dijelaskan bahwa ada obat yang membantu untuk mengurangi resiko patah. Jadi zoledronat itu yang penting diberikan. Itu alhamdulillah sekali Fafa sudah dapat waktu usia 18 hari sudah dapat obat itu. Itu sangat-sangat membantu sekali Fatimah sampai sekarang. Ini kalau yang terakhir kemarin Fafa sudah yang ke-15. Jadi sudah masuk Zole 15 kali, udah 15 kali. Alhamdulillah anaknya sekarang bisa berjalan meskipun tidak selancar anak normal. Terkadang memakai walker, kadang juga pakai kursi roda. Jadi pokoknya alhamdulillah bisa beraktivitas. Gitu. Ada perubahan ya Bunda ya dengan kondisinya adik. Benar.
perubahan yang sangat signifikan dengan adanya berbagai rangkaian perawatan yang sesuai saran dari dokter endokrin, kemudian dari dokter ortopedi, dokter fisioterapi, pokoknya multiple disiplin dokter yang benar-benar dokter sangat membantu untuk perkembangan anak-anak OI. Itu Mbak Dina dan Dokter Emma. Oke, Bunda Wayu. Ini aktivitas Fafa sendiri ya Bunda memperlakukan seperti biasa ya, seperti anak-anak seusianya dengan pengawasan yang ketat ya, mungkin seperti itu. Yang saya tanyakan adalah di sini untuk aktivitas di komunitas keluarga OI ini seperti apa Bunda? Komunitasnya seperti apa? Jadi kami sangat bersyukur sekali bahwa dibentuk komunitas. Jadi dulu itu Fatima lahir 2015 sampai 2016 itu jujur saya merasa sendiri karena di rumah sakit itu belum hanya ketemu satu pasien yang sesama osteogenesis imperfecta. Kemudian setiap kali kita mau perawatan, mau pengobatan, itu kayak nggak ada teman untuk sharing. Jadi ke rumah sakit sendiri, apa-apa sendiri, tiba-tiba mau kontrol, kemudian sekarang aja rawat inap buat masuk Zole itu. Jadi kadang belum bawa persiapan apa-apa, tapi mau nggak mau harus Zole. Tapi kemudian alhamdulillah sekali dibantu oleh Dokter Emma dan Dokter Faizi untuk membentuk komunitas mulai 2016, sehingga dengan adanya komunitas itu ternyata di Jawa Timur itu waktu 2016 itu kita ada 6 keluarga pasien, dan per hari ini ada lebih dari 30 pasien se-Jawa Timur. Jadi dari daerah-daerah, ada dari Gresik, Lamongan, kemudian Tuban, ada yang dari Banyuwangi, Tulungagung itu. Jadi kita alhamdulillah dengan komunitas kita berkumpul dan sangat memudahkan untuk kita bisa penjadwalan pengobatan, kemudian ada gathering, dan benar komunikasi, saling sharing, kemudian jadi ini ada support system yang sangat kuat sekali, membantu kita untuk bisa terus berjuang buat anak-anak dengan osteogenesis imperfecta. Yang penting tidak sendiri itu tadi ya Bu Fafa. Benar, tidak sendiri. Jadi karena tidak sendiri itu tadi, kayaknya perlu dikenalkan lebih luas lagi Bu untuk ini, banyak-banyak seperti inilah. Jadi sangat penting sekali. Kalau saya lihat banyak juga sih kasus seperti ini ya Dokter ya. Cuman memang orang tua memang lebih banyak ini ya mungkin menyendiri atau bagaimana gitu. Mungkin orang tua banyak seperti itu. Mungkin itu yang dirasakan sama Bunda Wahyu ya di awal-awal ya. Saya ini mungkin ada benar di awal-awal. Awal-awal kan seperti itu, Bella. Ini kayaknya butuh merasa sendiri. Ini ternyata ada ini di sini, ada komunitas keluarga OI di sini di Jawa Timur apalagi. Nah, ini ayah Bunda jangan lupa juga ini bahwa ayah Bunda tidak sendiri. Jadi kita ini ada komunitas keluarga OI. Nanti bisa IG-nya ada ya Bunda Wayu? Ada. Bisa di IG saya ini atau bisa di IG-nya OIM Fatimah. Jadi lagi bikin IG buat raising awareness khusus untuk osteogenesis imperfecta. Bagus itu Mbak. Bagus. Ada tingkat nasional juga Mbak. Kalau nasional, Posteo nasional. Ada Posteo Indonesia, benar. Posteo Indonesia. Pegiat Jawa Timurnya ini mamanya Fatimah sama mamanya Kamil. Insyaallah gitu. Nanti kita kenalkan lebih-lebih ini ya Dokter ya sama Bunda. Jadi jangan bosan-bosan, kita kayaknya harus lebih kita ini soalnya lagi fokus ke komunitas-komunitas nih Bunda. Jadi bahwa masyarakat harus tahu bahwa komunitas khusus atau anak-anak dengan yang given dari ayah Bunda ini juga saling menguatkan di komunitas seperti ini. Dokter, kita langsung ke pertanyaan boleh ya? Boleh, silakan. Ada beberapa pertanyaan ini di sini. Ini ada dari Instagramnya Bunda Dea Cynthia Navia. Bunda Dea Cynthia Navia, apa kabar? Oke, ini ada pertanyaan adalah, apakah bayi bertulang pendek atau akondroplasia bisa disembuhkan dokter? Apakah ada harapan untuk tinggi lagi? Ya, dokter monggo silakan. Iya,
Untuk kasus yang akondro ya, ini beda dengan osteogenesis imperfecta. Jadi itu juga kelainan genetik di mana tulang panjangnya itu tidak bisa tumbuh dengan baik karena proses gen ya. Jadi given juga ini. Jadi beberapa riset tentang akondro ini mulai berkembang, dan pada akondro itu juga bisa disertai banyak kelainan yang lain. Misalnya ada akondro plus hipotiroid seperti itu. Jadi kalau ada akondro plus hipotiroid, kalau diketahui penyertanya itu, kemudian diterapi, insya Allah dia akan lebih optimal seperti itu. Ya, yang lain ada kelainan apa aja pada akondro? Mungkin ada hidrosefalus atau ada yang lain-lain juga, Mbak. Jadi penting untuk dievaluasi juga yang ya lain-lain. dokternya. Iya, itu Kalau jadi sampai apa? gitu. Akondro sering disertai hidrosefalus, sering disertai hipotiroid, sering disertai apa gitu. Jadi Bedanya harus dilihat dengan OI semua. ini tadi dokter? Bedanya Kalau dengan OI OI itu tadi? kan resikonya fraktur, tapi yang Iya, akondro itu faktor memang tadi. dia tidak tumbuh sehingga dia resiko pendek gitu. Nah, untuk Oh, akondro ini ada ngaret. Ya, terapi ya, ya, ya. hormon pertumbuhan, namun dikatakan masih kontroversi, artinya responnya tidak sebaik untuk kekurangan hormon pertumbuhan ensih gitu. Kalau Oh, iya, 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 iya. karena kan kelainan genetik sehingga tulangnya itu nggak bisa panjang gitu kan, Mbak. Nah, Tapi terapinya bisa secara vitamin D, kayak vitamin aja nih GH, dok bisa ya. GH growth hormone. Ada yang kalau disertai hipotiroidism ya kita terapi hipotiroidismnya. Oh, gitu. Kayaknya saya pernah nemuin deh dok kasus yang andro ini, mungkin temennya anak-anak ya. Jadi di sekolah dasar kan sekarang kan tidak seperti dulu ya. Jadi sekolah negeri pun, sekolah swasta pun juga menerima anak-anak berkebutuhan khusus atau Khusus ya. bagaimana. Iya, sama. Jadi tetap diperlakukan sama. Tapi kalau secara ini apa pelajaran Kepintaran sama gitu ya. sama dokter, sama kalau saya lihat Iya, ada temennya. Ya, ya tahu ini saya kalau kalau oh itu namanya akondroplasia gitu. iya. Kalau yang Akondroplasia. artisnya itu Ucok Baba itu Mbak. Yo, ya siap. Tahu saya betul betul. Ya, 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 ya. Bedanya di situ ya. Wow. Bunda Dea Cynthia Navia sudah terjawab ya Bunda. Nanti kalau misalnya butuh ini bisa konsultasi dengan Dokter Emma. Selanjutnya dengan Bunda Umi Harit. Dokter, apa indikator anak bisa diagnosis OI? Apa ada tes khususnya dokter? Nah, kembali tadi dok, pada masa kandungan mungkin tadi dok. Ya, kalau seperti dikatakan mamanya Fa'fa memang lebih mudah setelah lahir ya, karena ada tanda-tanda patah tulang yang banyak ya, multiple, dengan disertai ada gejala khusus yang lain. Beberapa pasien itu sklera matanya itu bluish to grease ya, jadi biru keabu-abuan seperti itu. Terus kalau patahnya itu sejak di dalam kandungan ada bekas tanda-tanda fraktur ya, kalus gitu yang dimaksud mamanya Fa'fa tadi. Jadi sudah terbentuk kalus padahal bayinya baru lahir. Ini fraktur dapat dari mana? Salah satunya yang sering ya OI itu, ya multiple pathological fracture ya. Jadi patah banyak dan patologis. Jadi dengan trauma yang minimal, bayi dalam kandungan kan nggak masalah gitu kan. Tapi pada anak yang OI itu ternyata dengan trauma minimal itu gampang patah gitu karena kekurangan struktural. Jadi kalau kita bayangkan kayak tembok gitu ya, ada batu bata, ada semen, mungkin semennya itu kurang gitu Mbak. Sehingga dia turnover tulangnya itu cepet gitu, gampang patah jadinya. Jadi di Sutomo kita memang ada tim ya, tim endokrin anak gitu, kita gantian incas untuk merawat pasien-pasien dengan osteogenesis imperfecta itu. Ya, obatnya alhamdulillah masuk ya, ditanggung kalau di Sutomo. Wah itu tadi dokter ya. Oh ya, Bunda Umi Hari tadi sudah terjawab ya. Mungkin ini Bunda menanyakan ada tes khusus nggak dokter? Kembali ke yang tadi kan waktu saya tanyakan tentang 4 dimensi ya dok ya, dokter Veto maternal pada saat kandungan mungkin tidak sulit untuk terdeteksi nih dokter ya, betul ya? Kalau trauma minimal kan masih agak susah ya. Tapi kalau pada saat lahir ada keluar itu kan bisa kita lihat bluish to grease-nya, ada multiple frakturnya, dan ada tadi juga dan ada juga sebetulnya yang pada saat lahir itu
enggak apa-apa gitu, enggak selalu matanya biru atau keabu-abuan. Tapi ketika dia belajar jalan itu baru ada Baru trauma baru minimal karena ketahuan. bruk jatuh gitu dia baru Oh, fraktur. oke. Ada juga yang lebih ringan lagi ketika dia belajar naik sepeda, berarti preschool age, itu ketika jatuh baru ada gejala. Itu yang lebih ringan lagi seperti itu. Ya tergantung degree of severity-nya itu. Nah, seperti itu. Jadi Oke, oke, oke. pemeriksaannya ya bisa X-ray juga Mbak, ronsen di tempat patah tulangnya. Itu kan kelihatan kalau Tapi, osteoporosis itu dia nah, apa itu tadi nggak dok. kompak gitu loh. Hmm. Osteoporosis yang primer. Jadi tulangnya itu nggak kompak. Jadi ketika kita usahakan untuk diberikan terapi, dia mengurangi untuk proses penyerapan tulang itu. Jadi osteoporosis prosesnya itu direm supaya tulangnya itu kompak gitu. Jadi nggak gampang patah gitu. Sampai di luar negeri pun terapinya juga masih sama ya. OI itu terapinya diberikan asam zolendronat, pamidronat ya, bifosfonat ini. Itu terapinya tetap ada ya dok ya. Jadi Iya, ya udah, alhamdulillah sudah ada terapinya. Tapi yang nggak boleh habis masuk obat terus lari-lari jendul-jendulan kayak gitu ya. apalagi usia anak-anak Yang ini mana-mana. dokter. Betul. Nah, ini. Kadang dia guyon sama kakaknya terus ada yang jatuh. Nah, Iya, sudah mulai nanti betul. dramanya. Iya, Nah, karena kan nggak itu. sengaja kan dengan trauma yang minimal seperti itu. Ya, jadi kemarin ada gathering itu ya, mamanya Fafa dari tim Dokter. SPKJ ya. Banyak yang senang kemarin ada gathering. Bagaimana merawat Alhamdulillah. anak dengan kekhususan Anak gitu kan, spesial. titipan iya. Jadi harus banyak kulaan sabar ya mamanya Fafa. Iya, Saya itu. iya, Bunda benar, sama dokter. Ayah kan pilihan ya, Bunda Wayu, Bunda Fafa ini pilihan gitu loh. Kan tidak mudah ya, tidak segampang itu menerima. Yang saya tanyakan mungkin ini Bunda Wayu, penerimaan Fatimah ya, adik Papa bagaimana nih ketika dia, apakah Mama kok aku begini ya, Bunda kenapa aku begini? Mungkin ada pertanyaan tanda tanya seperti itu ya. Gimana Bunda? Kalau untuk sekarang kan Papa sudah usia 6 tahun, jadi sudah mulai banyak bertanya, sudah mulai ditanya sama temennya juga. Karena kayak kadang kenapa kamu nggak bisa jalan gini-gini kan teman mainnya juga sudah banyak yang tanya. Betul. Itu sebenarnya ini si dokter dan Bu Dina, kalau saya dan suami itu sama seperti saya dulu berusaha melewati fase duka cita yang seperti dijelaskan sama dokter Uci kemarin. Jadi kayak mulai dari shock denial, kemudian sampai kita bisa di fase acceptance, menerima kehadiran anak ini. Kemudian begitu juga dengan anak. Jadi ketika kalau orang tua ini sudah kuat, maka kita mulai memberikan ini kayak sounding positif, ucapan-ucapan positif, memberikan ini semangat agar anak punya semangat, punya self love, punya self esteem yang besar pada dirinya, bahwa dengan kekuranganmu itu ada hal lain yang dilebihkan oleh Allah yang sudah diberikan, begitu sih. Dan itu kayak soundingnya itu kita mulai dari kecil sampai sekarang itu hasilnya bisa tampak sekarang. Jadi kalau Fafa ini sekarang lebih tumbuh menjadi anak yang ceria, kemudian sangat bersemangat, kemudian memang tetap ada kayak fase ya, kalau fase di mana anak menjadi sedih itu tetap ada, tapi sudah minimal sekali. Sudah minimal, tapi mungkin kalau dari penjelasan dokter Uci kesehatan jiwa kemarin kan juga ada kalanya nanti usia sekolah atau usia lebih dewasa lagi akan muncul lagi perasaan ya fase pubertas, nanti anak akan merasa lagi untuk penerimaan dirinya. Jadi kayak perlu pendampingan yang terus menerus, dan jika diperlukan bisa juga dikonsultasikan ke psikolog untuk sebagai pendampingan bahwa menguatkan pada diri anak itu, gitu sih. Kalau sekarang Fatimah ditanya temennya, kemarin ada waktu main temennya tanya, kapan kamu sembuhnya, kapan kakimu sembuh, gitu kan tanya. Fatimah jawab, kalau Fatimah sih jawabnya
nggak tahu, nanti pasti sembuh kok, katanya gitu. Yang Oh, penting kan aku positif bisa ya. main gitu. Benar, Ya, sangat Kak positif Fatima kalau aku hebat, ya sedang positif itu. positif. Tapi kadang ya Bagus. tetap ada itu tadi. Pokoknya pendampingan support dari orang tua terutama sangat penting untuk Iya, Bunda, betul. menumbuhkan kepercayaan diri anak itu sendiri. Iya, iya, itu yang Gitu. lagi di pikiran saya sekarang gitu loh. Anak-anak ini kan mm-mm, masanya masih panjang gitu loh. betul. Masanya Nah, masih masih panjang dan banyak akan sekali. bertemu dengan orang-orang yang berbeda di Mm, apa di luar ya. Itu kadang. pasti kan ada penolakan dari orang terdekat, penolakan dari teman-temannya. Ini kan mentalnya anak-anak ini yang saya pikirkan sekarang sih Bunda, sempat terlintas gitu loh. Kalau memang ada pendampingan mulai pendampingan ke psikolog ini kayaknya bagus banget Benar. ya. Jadi anak-anak mungkin positif. Ini anak-anak 6 tahun aja sudah bisa menjawab ya, Fafa. Nanti kan bisa Benar. satu. Yang penting kan saya bisa bermain Iya, sama kamu. Ya ini kan iya. positif gitu loh. Iya, Itu hebat betul. ya. Dan Hebat Fafa, ini hebat. mungkin si dok, Mm-mm. ini mungkin si dokter sama Bu Dina, Mm-mm. kadang Mm-mm. orang berpikir ini loh dok, kalau kita mau Mm-mm. ke psikolog, kita mau Iya. ke poli kesehatan jiwa itu seolah-olah dipikir saya tuh nggak gila, ngapain kita harus ke psikolog dan lain sebagainya. Padahal untuk menumbuhkan kepercayaan Iya, saja kita awam. tidak sharing, lucu pengumuman Mm-mm. itu tidak. Iya, Mm. makanya itu kita kemarin diskusikan Iya, pentingnya ada educator di tiap grup Hmm. pasien. Iya Jadi dok ya, yang betul. orang tua pasien yang sudah lebih awal terdiagnosis bisa Mm. membantu yang baru terdiagnosis. Jadi Mm-mm. untuk memasuki fase acceptance-nya itu penerimaan itu bisa lebih cepat itu Mbak Dina. Ya, tadi seperti Mm-mm. dibilang mamanya Fafa, jadi banyak itu yang masih reject, Iya, itu denial. dok, betul Kenapa? betul. Kenapa itu lama kadang Lama kenapanya. ngerijeknya. Ya, masalahnya kalau orang tua tidak segera masuk fase acceptance itu anak-anaknya yang kasihan gitu kan. Terus benar. mereka nggak mau didiagnosis, akhirnya nggak bisa masuk terapi, jadi ya Mm-mm. multiple fracture itu kan kalau sedang sakit batuk pilek misalnya sampai mohon maaf sampai radang paru-paru itu kan kalau sudah ada tulangnya keropos nggak bisa dilakukan nebulasi dengan Mm. terapi vibrasi misalnya kan nggak bisa, terus dia nggak bisa main karena kalau main dikit Mm-mm. patah nanti seperti itu. Kasihan Iya anaknya betul. sebetulnya. Jadi harus orang tuanya dulu yang dikuatkan. Jadi paradigma ini Mm-mm. juga kita bawa ke pasien-pasien yang endokrin. Jadi perlu ada educator yang berasal dari keluarga pasien. Karena tentu Mm-mm. saja Mm-mm. touch-nya akan berbeda ya. Kita dari nakes Mm. itu dengan touch dari keluarga pasien yang membersamai anak-anak tersebut tentunya akan lebih real. Contoh-contohnya Mm. untuk keluarga yang baru seperti itu. Nah, itu tadi dokter. Benar. Jadi memang orang tua, ya ini orang tua yang lama merijek ya mungkin kenapa, mengapa pasti juga muncul di apa Di orang tua benak ya orang pikiran. tua. Iya di benak orang tua pasti Kadang muncul. mikir kenapa nggak orang Betul. tuanya aja, kenapa anak saya Iya. kan masih kecil, kasihan. Mm-mm. Nah, seperti itu Mm-mm. untuk Mm-mm. disease yang lain juga timbul karena penyakit Iya ini untuk penyakit kronik diserang kan Mbak. betul. Betul. Jadi penting untuk dibangkitkan lagi self esteemnya, bagaimana Betul. coping Betul. supaya Mm-mm. kembali lagi compliance-nya jadi patuh lagi Mm-mm. seperti itu. Mm-mm. Hebat bunda-bunda sama Haya ini hebat sekali. Tidak mudah memang melewati seperti ini. Dokter ke pertanyaan Ya. selanjutnya ya masih ada Bunda Wayu. Mm-mm. Ini dari Bunda Karina Rina. Dokter, apakah OI ini bisa dideteksi saat dalam kandungan lah? Ini kembali lagi ke yang tadi dok. Iya. Jadi kalau pemeriksaan pada anak yang defeknya berat, sudah mulai ada fraktur, mungkin bisa dilihat. Tapi untuk pemeriksaan yang sampai genetiknya pada amniosintesis dan berikutnya itu masih susah ya. Gennya OI sendiri ini mamanya Fafa sudah pernah juga ini korespondensi sama profesor dari luar, kita sedang mau menyelenggarakan riset ya tentang studi tentang genetik dan sebagainya pada osteogenesis imperfecta. Ternyata memang sifat gennya itu polimorfismenya sangat lebar Mbak, jadi butuh alat yang sangat canggih untuk mendeteksinya itu. Jadi sementara ini kita banyak mendiagnosisnya itu ketika anaknya sudah lahir, ada multiple fraktur di ronsen, kita lihat oh osteoporosis, oh ini nggak ada
nggak ada gejala ke penyakit ini di sini primer, oke, ini OI, oke kita terapi seperti itu. Nah, jika ada petunjuk dengan kakak yang sebelumnya itu sudah ada OI, next-nya itu anak berikutnya kan ada berisiko OI juga karena pola penurunan sifatnya itu kan ada yang bersifat autosomal resesi seperti itu. Nah, kita lebih berhati-hati. Cuman untuk pemeriksaan cairan amnion misalnya kepada peptida tertentu, gen tertentu, nah itu masih belum rutin gitu. Masih agak susah. Pakai whole genome sequencing ya, itu masih agak mehong. Masih mahal ya dok ya. Masih studi ya, tapi kita berusaha mencari data itu ke sana ya. Kita masih butuh banyak belajar ya. Karena kalau di Indonesia untuk running sequencing itu memang butuh biaya nggak sedikit ya. Karena harus ada gen tertentu. Kita sudah diskusikan dengan beberapa pakar yang sedang mencari solusinya. Kalau misalnya nggak COVID gitu ya, kemarin itu memang ada rencana kita mau multi center gitu. Mau kirim sampel, kirim studi, mencari polimorfisme gen, yaitu seperti ditanyakan pasien tadi, kita mau mencari marker gen yang khas untuk pasien dengan OI di Indonesia, seperti itu. Kita sudah arrange Mbak, sudah bikin nih protokolnya, tapi ya dikirim di mana dokter sampelnya dokter? Dikirim di mana dok? Dikirim kemana tuh untuk sampelnya? Kita kemarin sempat sounding ke luar negeri sih Mbak ya. Sudah sempat sounding di luar. Di Eropa, dan beliaunya sudah oke. Tapi kan karena ada COVID ini sih Mbak COVID belum pulang-pulang gitu ya, jadi si Mbak betah banget ya. Jadi untuk pengiriman sampel dan samplingnya itu jadi agak terkendala, dan udah hampir setahun ya mamanya Fafa ya. Jadi kita waktu itu tempat rencana kita mau studi genetik nih, mau studi ELISA-nya nih untuk pasien-pasien ini. Nah ini kalau ada pasien yang menanyakan, wah kita jadi tambah bersemangat lagi. Memang jadi betul-betul dibutuhkan itu Mbak. Maksudnya jadi ada support ya. Iya. Nah itu tadi. Biar semangat lagi memulainya. Karena ya ngirim sampelnya kan ya susah ya. Orangnya aja masih belum bisa going around. Iya dok. Betul. Takut terinfeksi nanti. Sudah ngirim sampel susah-susah terinfeksi. Bunda Wahyu kayaknya ini deh jaringannya lagi putus. Nggak apa-apa dokter. Dokter, ke pertanyaan selanjutnya dengan Ibu Lina. Ibu Lina Mustika. Ibu Lina Mustika ini menanyakan tentang dokter, apa benar OI ini penyakit keturunan? Lalu bagaimana gejala yang timbul dari OI dok? Ini mungkin yang awam dok seperti ini. Monggo dok silakan. Jadi gejala OI yang paling mudah dikenali awam ya ada patah kaki atau patah tangan ya, patah yang berulang dengan trauma. Istilahnya trauma itu kejadian yang tidak berat gitu. Misalnya anak belajar jalan, pada anak normal ya balik jatuh bruk gitu kan enggak apa-apa ya Mbak Dina. Tapi pada anak yang OI itu ternyata trauma yang kecil itu menyebabkan jadi patah kayak gitu. Dan dia pola penurunan sifatnya bervariasi, ada yang bersifat autosomal resesif artinya, tapi dia bukan yang harus ada orang tua, bisa jadi dia mutasi baru. Karena beberapa pasien itu kita recall itu enggak ada riwayat osteogenesis imperfecta sebelumnya. Kita biasanya kalau recall kan sampai kakek nenek ya, buyut canggahnya gimana? Waduh sudah lupa dok gitu. Untuk pedigree 4 ke atas itu kan agak susah menggalinya. Jadi kebanyakan kita bisa bilang banyak yang mutasi baru ya mamanya Fafa, karena banyak yang tidak ada riwayat osteogenesis imperfecta sebelumnya. Dokter, kalau pengobatan tersendiri untuk OI ini dok, pengobatan sendiri untuk peningkatan kualitas hidup penderitanya dok, bagaimana dok pengobatannya sendiri? Itu diberikan bifosfonat Mbak. Jangan dengan diberikan bifosfonat itu diharapkan proses penyerapan atau perusakan tulang karena disease-nya itu berkurang gitu. Sehingga tulangnya lebih padat, kerapuhannya berkurang, jadi pasien bisa beraktivitas. Jadi itu dikatakan pemberian bifosfonat bisa memperbaiki kualitas hidup kayak gitu.
Jadi Iya. nyeri-nyeri yang terjadi karena patah tulang itu kan sakit banget ya. Terus pasien-pasien jadi kalau patah digips lagi, ntar barusan enak ada lari-lari dikit, nabrak temennya patah lagi. Itu Itu kan harus jadi harus nggak digips nyaman. gitu, dokter. Digips Ya gitu. dipasang macam-macam Mbak, dipasang device, Oh. alat-alat yang untuk memfiksasi kayak gitu. Hmm. Jadi kita sekarang mulai ini kerjasama yang tadi dibilang mamanya Fafa, kita mulai belajar dengan radiologi, dengan psikiatri seperti itu untuk pemeriksaan bone mineral density, dan beberapa pasien sudah ya mamanya Fafa sudah kita cekkan untuk bone mineral density. Artinya dengan pemberian bifosfonat akan lebih real buat kita. Sebelumnya angkanya misalnya 20 gitu rendah, setelah masuk bifosfonat jadi berapa, setahun kemudian apa bisa jadi 40, 60 kayak gitu. Itu lain sama BMD untuk emak-emak kayak kita Mbak Dina. Maksudnya itu softwarenya itu memang khusus buat anak-anak gitu. Khusus Itu yang agak anak-anak susah ya. maksudnya. Iya, itu yang agak susah mencari center yang bisa melakukan pemeriksaan itu. BMD-nya banyak ya, tapi softwarenya bisa membaca dengan dibandingkan kepadatan tulang anak normal sesuai usianya. Itu kuncinya. Nah, itu dok. Kalau pengobatan tersendiri kan baik itu fisioterapi atau terapi lainnya dok ya, ataupun dengan alat bantu pun, apakah ada kemungkinan kecil atau besar sih dok, maksud saya untuk menjalani operasi Membantu untuk gitu. adik-adik? Iya, dengan Banyak, operasi Mbak. itu bisa dok. Kalau yang operasi, jadi sebenarnya osteoporosis itu nggak ansih punyanya OI ya. Di antara osteoporosis yang primer itulah tempatnya osteogenesis imperfecta. Dan terapi bifosfonat ini adalah diperlukan untuk osteoporosis, baik kalau efek samping obat dan lain sebagainya. Atau bagian dari sindrom, mungkin beberapa pasien yang dijadwalkan mamanya Fafa sama mamanya Kamil itu tidak semuanya OI kan ya. Ada yang tidak OI. Itu. Jadi memang indikasinya luas. Tapi apakah sampai kalau misalnya fraktur gitu ya, patah tulang, apa ada yang sampai dioperasi? Ya ada Mbak. Ya tentu saja bukan dokter anak yang mengoperasi, ya kita kerjasama sama dokter ortopediatri. Terus nanti untuk fisioterapinya itu juga kita kerjasama dengan kedokteran fisik dan rehabilitasi dengan tujuannya untuk optimasi belajar jalannya, seperti katakan mamanya Fafa, itu tidak sampai seperti anak lain gitu 1 tahun sudah bisa jalan, enggak, kita kuatkan dulu tulangnya, ototnya, perlahan, bertahap ya. Kalau sudah oke, pasien akan jalan sendiri kok. Ya. Jadi dimohon menunjukkan sama servis segera. Saya ulangi kepada pemilik mobil. Ada iklannya. Iya, ada iklan sebentar. Nggak tahu ini mobilnya kemana ini mobilnya. Lanjut dokter, lanjut. Iya, jadi kita memang bekerjanya multidisiplin Mbak. Jadi kalau misalnya patahnya banget, perlu untuk dilakukan operasi, ya kita konsulkan ke orto, dilakukan apa, fiksasi, ada yang dipasang kayak mur gitu, ada yang dipasang kayak batang gitu, supaya tulangnya itu frakturnya itu ada yang parah juga Mbak, tulangnya itu bergeser kayak gitu. Ada yang jatuh miring kena siku gini, jadinya patah di siku atas gitu, ya banyak juga kayak gitu. Nah, jadi bagaimana kita mengajarkan sikap kondisi kehidupan sehari-hari yang safety ya, yang nggak susah, terutama yang laki-laki ya mamanya Fafa ya. Kalau yang perempuannya biasanya lebih anteng-anteng ya, main boneka. Nah, main boneka itu kan lebih safety ya, daripada kayak mainan kuda-kudaan gitu kan Mbak, lompat tali, dorong-dorongan. Laki kan lebih ekstrim ya dok ya. Iya, seperti itu. Itu selalu diingatkan untuk ini. Kadang udah nggak kuda-kudaan, jendul-jendulan sama kakaknya. Betul. Maksudnya sayang. Memang. Iya. Maksudnya kan sayang, gelut gitu ya, gelut sayang gitu. Tapi kan itu kan beresiko juga untuk adiknya, beresiko gitu. Iya, itu kadang-kadang mungkin yang dibilang mamanya Fafa itu perlu ekstra sabar karena worry yang terus-menerus itu ya. Iya. Takut kayak gini gitu. Iya, betul. Mungkin itu tadi kembali ke, saya ingat tadi yang dokter Emma bilang olahraga berenang dan jalan kaki adalah olahraga yang low impact ya dok ya. Olahraga yang low impact, berenang non weight bearing juga, jadi tidak membebani lutut, pinggul gitu kan. Nah betul. Iya, kalau saya lihat untuk yang berenang
more safety ya dok ya untuk adik-adik ini ya Iya, dok ya. Iya. betul. Untuk menguatkan Aduh. otot tanpa membebani Mhm. tulang. Tanpa Itu. membebani tulang ataupun nanti ada paling nggak meminimalkan potensi Minimalkan non-weight patah bearing. tulang ya. Betul, Betul. non-weight bearing Iya. itu tadi ya. Waduh. Kalau komplikasi sendiri dok, komplikasi OI sendiri yang di Indonesia ini yang paling banyak komplikasinya sampai seperti apa selain ke organ tubuh yang lain tadi dok? Kalau pasien OI, kalau yang tidak terkontrol dengan baik ya, maksudnya tulangnya rapuh, kalau misalnya sedang sakit kondisi yang lain, misalnya radang paru-paru atau yang lain, kadang-kadang waktu kita lakukan terapi vibrasi, itu yang dikatakan Monya Fafa tadi, kalau tulang dadanya patah, itu kan jadi itu menyebabkan ekspansi parunya tidak maksimal, Mbak. Jadi bisa sampai, mohon maaf ya, membutuhkan mesin seperti itu. Kita ada pasien seperti itu dulu, mungkin ya mamanya Fafa ingat ya. Dulu yang di Sutomo lama, iya. Hampir 4 tahun kalau nggak salah ya itu. Iya, Iya, 4 seperti tahun itu. ya. Iya, memakai alat bantu nafasnya. Sempat disapi, membaik. Nah itu antara lain karena ekspansi parunya yang terganggu seperti itu. Ya. Jadi Karena kan pasien juga, yang lain apa? Ya tergantung tempat patahnya, Mbak. Ya. Jadi kalau komplikasi. paling berat dokter, kalau paling berat sampai gagal nafas nggak dok? Pernah sampai terjadi seperti itu nggak? Paling Iya, berat. seperti tadi mamanya Fafa cerita. Oh. Ada juga yang lain ya, Mah. Saya tidak sebut merek, tapi Iya, keluarga yang lain juga ada yang seperti itu sampai masuk ruang resusitasi. Kemudian ada radang paru-paru, ternyata OI, kemudian diketahui masuk obat, pneumonia membaik, alhamdulillah survive, dan akhirnya bersama-sama mamanya Fafa jadi pegiat OI ini ya. Aduh, Bunda hebat sekali. Sharing-sharing ya dengan komunitas seperti ini ya, saya sangat senang sekali gitu dok. Jadi maksudnya semakin juga bersyukur ya Mbak, punya teman, dan melihat perjuangan orang tua, ayah bunda yang lain tuh sangat hebat. Dokter, ke pertanyaan selanjutnya lagi ya dok, ke dokter ini tentang dari Ibu Feni Indrawati. Ibu Feni, apa kabar? Dokter, anak saya penyandang OI dokter. Dia sering bermasalah dengan BAB-nya. Dia sering sembelit untuk BAB dok. Apakah ada ini dok saran untuk kesulitan BAB dengan putra putrinya? Silakan dok. Iya, ini sepertinya anak OI yang kebetulan ada konstipasi ya, jadi harus kita lihat dulu kebiasaan makan berserat, pola BAB-nya, apakah sudah bisa toilet training dan sebagainya. Ya, selain karena OI-nya ya. Jadi mungkin nanti agak detail dan agak customize ya, soalnya kan privacy ya, jawaban kayak gitu. Oh, betul. Nanti boleh ya Bunda Feni, boleh nanti berkunjung ke RSC Kenasermar atau kontak dengan Dokter Nurama untuk konsultasi private lebih lanjut. Gitu aja, gitu ya dok. Iya. Dokter, pertanyaan terakhir nih sebelum kita masuk ke poin terakhir. Dari Ibu Hajar, dokter, apakah ada obat untuk mengurangi rasa nyeri atau rapuh pada tulang sebelum terdiagnosis OI? Nah ini dok. Iya, kalau pada umumnya kasus osteoporosis itu baik primer maupun sekunder ya, artinya primer karena defek pada gen atau sekunder karena efek samping obat atau karena metastase ke tulang. Itu pada beberapa kasus metastase tulang memang rekan sejawat orto memberikan terapi juga, itu bisa diberikan bifosfonat itu Mbak. Ya, kemarin kan sempat ada pasien yang booking mau masuk bifosfonat itu. Iya. Yang saya cerita. Tapi karena satu dan lain hal ya dokter ya, itu aduh, semoga ini bisa terbantu. Ya, Bunda Fafa, Bunda Fatimah, mungkin ini kita mau di ujung acara nih, poin aja, singkat saja, saran dari Bunda dan dari komunitas keluarga OI sendiri ini bagaimana dok? Bunda silakan. Oke, terima kasih sebelumnya. Kalau misalkan ditemukan
anak-anak dengan tanda-tanda yang seperti disebutkan oleh Dokter Emma tadi, dengan sekiranya terdiagnosa osteogenesis imperfecta, tentunya yang paling penting harus dibawa periksa karena perlu pemeriksaan mendetail melalui berbagai tata laksana yang diperlukan. Kemudian sebagai support system, kami khususnya di Jawa Timur ada komunitas keluarga Jawa Timur yang selalu membuka hati, membuka tangan kami untuk membantu sharing, membantu mungkin curhat aja juga boleh, apapun karena kami dulu juga merasakan fase-fase yang berat itu. Mungkin dengan kita saling sharing, kita saling bisa japri juga harus di grup, jadi kita bisa lebih in touch, personal bisa. Jadi yang pasti ada cara, ada pengobatannya, ya, dan insya Allah kita semakin dikuatkan kalau kita. Amin, amin. Begitu saja sih Mbak Dina dan Iya Bunda, itu yang penting ya, saling menguatkan ya. Ayah Bunda, betul. Ayah Bunda jangan takut. Ayah Bunda yang memiliki putra-putri yang OI tidak sendiri di sini. Ini kita sudah ada komunitas, kita saling menguatkan di sini, gitu ya. Terutama untuk anak-anak ya, anak-anak kita sendiri juga. Saya salut deh sama adik-adik ini bisa berpikir positif. Saya mungkin tidak akan bisa seperti itu menerimanya. Jujur, jadi jawaban yang seperti tadi saya ingat itu Fafa, itu wow, bikin saya tidak semua mencerminkan bisa nerima. edukasi gitu. Yang semangat dari orang tuanya. Betul. Benar. Dari bunda sendiri, dari bunda sama ayah sendiri ya. Jadi apa ya namanya ya, edukasi dari orang terdekat. Padahal juga meskipun di keluarga kita pasti saya yakin ada penolakan. Pasti saya yakin gitu ya Bunda, pasti ada. Benar. Meskipun ada tasikan di belakangnya ya, iya benar. Menunjukkan kondisi yang strong pada anak. Betul, keluarga terdekat itu pasti saya yakin juga. Ya dokter. Pokoknya kalau orang tuanya kuat, kalau orang tuanya kuat, insya Allah anaknya juga kuat. Hebat. Iya, betul. Anak hebat ya dari ayah bunda yang hebat juga kan. itu. Sebenarnya ini masih ada pertanyaan lagi sih dok. Mungkin nanti di lain waktu ya. Dokter, bila mana kami latih otot-ototnya dengan berenang, apakah tidak membebani tulang tapi otot masih belum bisa sangga kepala dengan sempurna? Ya nunggu dulu case by case ya. Bertahap ya bunda, bertahap. Sabar gitu aja sih kalau saya bilang. Bisa kontrol dulu, nanti dilihat sudah bisa diterapin berenang belum. Dokter Emma, sebelum ke ujung acara ini nggak terasa ya, ternyata menyenangkan loh. ngobrol seperti ini sudah 1 jam ini, saya udah di warning nih sama IG. Dokter, singkat aja dok, untuk orang tua juga, untuk adik-adik juga. Monggo dok, silakan. Ya. Terima kasih Mbak Dina. Jadi untuk ayah bunda semuanya yang diberikan titipan anak khusus ya, baik OI ataupun yang lain, insya Allah dengan bergandengan tangan, insya Allah if there is a will, there is a hope gitu. Ya. Dan untuk orang tua ayah bunda yang sudah senior mungkin bisa berproses menjadi educator di peer groupnya, untuk menjadikan dan bermanfaat untuk keluarga yang lain, untuk menjadi yang lebih baik. Ya, seperti itu aja Mbak Dina. Ini dokter Emma yang bilang loh ya. Jadi membangun sekali. Matur sangat dokter Emma, Bunda Fafa, salam buat adik ya. Sehat selalu, sehat selalu. Iya, Bunda matur nuwun. Salam juga untuk semua ayah bunda yang di komunitas. Salam sayang dari kami dari RSC Kendang Sari Maria. Itu aja, sehat selalu. Terima kasih Dokter Emma, terima kasih Bunda. Saya mau izin untuk menutup. Nanti kita jumpa di lain waktu ya. Saya senang banget ketemu dengan komunitas ini. Matur nuwun sangat. Saya mohon izin menutup iklan hari ini. Salam sehat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Terima kasih dokter.